zikir, mengurangi sholat malam, mengurangi ini, anak. Tidak bisa ngaji, anak. Biasa belajar, anak. Maka inilah yang dimasukkan tauhid. Buat mana anak dengan Allah? Buat mana kecintaanmu kepada anak dan istrimu, hartamu selain Allah? Ini tauhid. Kalau itu lebih kuat, berarti kamu hanya hidup, belum punya tauhid. Ini Quran, bukan saya. Tidak segan-segan Allah Ta'ala memberikan ujian yang paling besar kepada Nabi Ibrahim. Maka iblis datang membisikkan seakan-akan memberikan wahyu. Ya Nabi Ibrahim, sesungguhnya itu adalah iblis, setan laknatullah. Akulah Tuhanmu. Burungkan niat untuk membunuh anak. Tidak ada Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh, apalagi menyembelih di depan umum. Kita lihat. Gonjang. Setiap orang yang dapat ujian ini gonjang. Apalagi di peristiwa satu-satunya anak yang ditunggu 80 tahun. Tapi Nabi Ibrahim, maka Jibril menyampaikan kepada Nabi Ismail, ingatkan abimu, wahai Ismail, itu adalah perintah Tuhan. Laksanakan penyembelihan di depan umum. Dan sekarang peristiwa itu, kalau kita naik haji, itu disebut ada tiang peringatan balang jumroh. Itu batu-batu 7 dilempar, itu melempar iblis yang akan mempengaruhi Nabi Ibrahim tidak jadi nyembelih. Maka jadi rukun haji, termasuk wajib balang jumroh. Itu melempari batu itu, melempari iblis agar tidak mengurangi niatnya untuk melaksanakan perintah Allah. Bukan asal perintah lempar batu saja, tapi hakikatnya adalah melempar iblis, memukul iblis dengan batu-batu tadi. Karena tahu iblis tadi menghalangi Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah untuk menyembelih. Maka Nabi Ismail, ya Abi, jangan kau dengarkan bisikan iblis yang mengurungkan niat untuk menyembelih aku. Maka bawalah aku di altar. Tutuplah mata Nabi Ismail. Maka keluarlah pedang atau alat penyembelih yang sudah tidak tega melihat ini, mengucapkan mata, ditarik sama Nabi Ismail untuk dimasukkan ke dalam. Saking misteriusnya, teriaklah Nabi Ibrahim dengan kalimat Allahu Akbar. Ini peristiwa supaya kalian mengerti
Kenapa waktu itu belum ada sholat yang sempurna seperti halnya ini? Maka Nabi Ibrahim pun adalah bapak-bapak daripada Nabi Muhammad SAW. Karena itu peristiwa yang sangat besar dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Ketika mengetahui itu teriakan histeris itu, maka malaikat Jibril yang tidak ada pekerjaan yang paling berat bagi malaikat Jibril alaihissalam kecuali membawa kaki dari surga dari langit 7 sampai turun ke bawah sampai terbakar sayap hanya untuk mengganti Nabi Ismail dengan kambing. Bukan kambing di sebelah tetangga yang diambil cepat, tapi itu kambing surga. Saking kecepatan jangan sampai melukai leher daripada Nabi Ismail, maka digantikan domba itu untuk korban itu tidak menyentuh, digantikan dengan domba itu yang dari surga dengan kecepatan berapa 10.000 cahaya, pokoknya yang tidak pernah terengah-engah malaikat Jibril untuk mengganti. Bahkan dari Nabi Ibrahim sendiri pun yang mau dibakar itu pun memadamkan itu, kecepatannya juga terbakar sayap Nabi Ibrahim, sayapnya malaikat Jibril untuk menyelamatkan jangan sampai tersentuh api. Anaknya Nabi Ismail jangan tersentuh oleh pedang. Dua pekerjaan yang paling berat malaikat Jibril sehingga sempurna. Ya, angkat dengan malaikat tadi sampaikan kepada Allah. Ya Rabb, ini kalimat takbir Allah Ta'ala. Maka digabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sempurna. Kesempurnaan inilah, penguraian inilah yang menjadi pokok dari inti Isra Mi'raj sholat 5 waktu. Yang langsung wahyu ini disampaikan kepada Nabi penutup zaman, Nabi Muhammad SAW. Diajarkan Nabi kita SAW dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini wahyu. Tasbih ini wahyu, bahasa langit, bahasa yang dihimpun dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Jangan meremehkan tasbih. Sampai di situ, maka terkejutlah Nabi kita Muhammad SAW kagumnya dengan kalimat-kalimat tasbih ini. Maka terucap dari lidah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini sempurna tasbih ini ketika Nabi mendapatkan wahyu, tidak ada daya kekuatan, daya kemampuan kecuali pertolongan. Ini dasar. Kalau kita baca tasbih, akhiri juga dengan la haula wala, ingat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalimat bukan sembarang kalimat, itu adalah kalimat yang keluar spontanitas dari lidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La haula wala quwata illa billah. Ini awal dari perencanaan Allah
sehingga menjadi sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu unsur tasbih. Sekali lagi. Takbir sebut Allah Akbar. Baca Fatihah, alhamdulillah. Rukuk sujud, subhanallah. Syahadat, la ilaha illallah. Maka diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam rukun setiap orang yang naik haji harus tawaf 7 kali dengan baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada yang sujud saja tidak salah sunat, dia terus keliling. Karena tasbih adalah intisari atau buah yang paling tidak diketahui unsur tasbih di dalam. Jadi yang jelas, sebelum Nabi kita diangkat Mi'raj, tasbih sudah bergulir. Karena itu Baitullah sudah ada. Dan Baitullah dulu dilingkari 360 patung-patung dengan menyebut dan dewanya patung yang paling besar dimasukkan di dalam Ka'bah, Lata, Uzza. Tulisnya patung berani dihancurkan 360 itu, dibuang semua yang isi di dalam Ka'bah itu, digantikan orang keliling yang dulu sesembahan juga sama keliling muter tapi nyebut dewa, diganti sekarang mulai zaman pemerintahan Nabi Ibrahim sudah diganti tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah sudah dengan pemerintahan Nabi Ibrahim. Jadi ibadahnya dulu yang jelas, yang bisa terbaca dan bisa kita mengetahui itu tasbih. Maka disempurnakan oleh Rasulullah SAW, disempurnakan oleh Allah dengan Mi'raj ini, maka muncul terhimpun. Takbirnya itu mengambil dari Nabi Ibrahim, rukuk sujudnya adalah malaikat, subhanallah. Duduknya tahiyat itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Berdirinya dengan kalimat alhamdulillah memuji Tuhan. Maka sempurnalah 5 waktu itu dengan uraian-uraian yang ditambahkan doa-doa di dalam sholat itu, termasuk Rabbi firli warhamni wajibuni wa'fani warjuni wadini wa'afini. Ini peristiwa sebelum Mi'raj. Dan itu perkiraan, karena kita tidak semasa di tahun 571 Masehi atau di masa Nabi Ibrahim, tapi yang jelas yang keliling menyembah berhala dulu di Ka'bah tidak ada kalimat tasbih. Yang kita ketahui bagian-bagian yang kecil saja, tapi yang jelas sempurnanya sholat ketika Nabi Muhammad SAW setelah diperintah langsung diajar dari malaikat Jibril, sholat subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya, itu malaikat Jibril mengajar pada Nabi Muhammad SAW. Yang jelas intinya itu bahasa langit.
hadis mengatakan as-sholatu mirajil mu'min, sholat itu adalah bahasa orang yang mihrab. Jadi kalau ingin mengetahui Tuhanmu, banyak-banyaklah sholat. Karena sholat itulah yang bisa cepat menghubungkan Allah, yang bisa mengenal Allah. Sedangkan sekarang terbalik, yang diambil berita acara sesudah Nabi diangkat, menerima wahyu 40, baru Quran. Setelah diangkat baru menerima wahyu Quran Iqra. Mulai syariat berjalan sampai pemerintahan Nabi kita 23 tahun maka wafat. Jadi turunnya Al-Quran ini 23 tahun. Sesuai dengan pemerintahan 10 tahun disebut surat Al-Makkiyah, itu turunnya di Mekah. Al-Madaniyah turunnya 13 tahun di Madinah. Persis umurnya ketiga, selesai khatam maka diambillah roh yang mulia Nabi kita Muhammad, tanda selesai tugasnya dalam 23 tahun 30 juz. Jadi hampir tiap hari, tidak ada yang sia-sia. Nabi kita SAW selalu berhubungan dengan wahyu. Kalau kita nunggu hari Jumat menerima pelajaran atau hari Rabu saja, Nabi kita betul-betul sudah dianugerahi, tidak ada satu pun waktu yang ketinggalan, yang selalu berhubungan dengan mukjizat Tuhan. Itulah yang disebut tauhid. Maka disitulah ujian sabar dan syukur sudah jelas, yang sudah awal dimiliki oleh Nabi kita. Karena dikotori oleh manusia itu sendiri dengan perbuatan-perbuatannya itu, maka tidak ada lagi tauhid, cuman kalimat bacaan. Ini tauhid itu sudah siap dibeli. Kita nggak punya milik. Roh, nyawa kita, darah kita, badan kita milik Allah. Ini ajaran kita ngambil sekarang dari kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, dalam kitab yang disebut, karena ada la tajzi an taqumu baina yadayya musalliyan baqiyan fa nallahu alladhi taraktu min qablika bil ghaibi ra'aita nuri. Ada. Janganlah engkau merasa lemah. Berdiri di hadapanku, loyo, sebagaimana orang yang sholat dengan tangisan. Akulah Allah yang mendekati dari hatimu, dan dengan gaib engkau melihat akan aku.
at-tauhid yujibul iman wa man la imana lahu wala tauhid la wal iman yujibul syariah wa man la syari'ah lahu wala imana lahu wala tauhid lahu wa syariah mujibatun tujibul adab wa man la adab lahu wala syari'ah wala imana wala tauhid lahu. Bahwasanya tauhid itu diwajib oleh iman. Jadi iman itu wajib tauhid. Barang siapa yang tidak beriman, maka ia tidak akan bertauhid. Iman itu percaya, tauhid itu yakin. Jadi antara tauhid dan yakin, iman dan yakin tidak bisa dipisah. Yang tidak beriman berarti tidak ada yakin. Karena itu tauhid ini diwajibkan oleh hukum syariat. Wajib, bukan sunnah. Barang siapa tidak bersyariat, maka ia tidak beriman. Dan tidak bertauhid. Dan syariat itu wajib hukum. Karena diwajibkan oleh adab, oleh akhlak. Barang siapa tidak beradab atau tidak punya akhlak, maka ia tidak bersyariat. Juga tidak beriman dan juga tidak bertauhid. Maka hadits qudsi mengatakan Allah Azza wa Jalla yaqul abdi ij'alni makana hamika afina ma kunta bika fa anta fil mahalli budi wa ma kunta bi fa anta fi mahalli budi fakhbir bi nafsi. Hai hambaku, jadikanlah aku Allah tempat perhatianmu. Niscaya aku penuhi segala perhatianmu itu. Di mana aku ada karena kemauanmu, maka engkau itu berada di tempat yang jauh dari aku. Di mana kamu ada karena kehendakku, yaitu Allah. Maka engkau itu berada dekat dengan aku. Maka pilih yang mana yang lebih baik pada sisimu. Kalau ada sisimu lebih baik daripada Allah, kesenanganmu lebih baik daripada Allah, maka makin jauh Allah dari pandangannya. Berarti tidak bersyariat, tidak bertauhid,
dan tidak. Karena Allah lebih dekat dari ular nadi. Tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang yang tauhid. Tidak bisa. Dalam surat Al-Mulk dikatakan ayat 34. Wa qala ta'ala fi kitabihi farji' al-basar hal tara min futur sumarji basara kartai yang geli ilai basar khasi'ah wa huwa hasyir. Karena itu lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu di dunia ini yang tidak seimbang? Atau tidak ada keharmonisan? Kalau ciptaan matahari tidak hubungan dengan bulan, tidak hubungan dengan bintang, planet pun tidak hubungan. Kemudian pandang sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepada kamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat atau kurang. Dan penglihatan itu pun pikiranmu itu dalam keadaan tidak berdaya melihat kebesaran Allah. Maka Bulais radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang ingin mencapai fadilah tafakur, utamakan tauhid, utamakan keyakinan, utamakan dulu Tuhan, libatkan Allah di dalammu, maka kamu dapat keutamaan tafakur. Bukan yang kamu maksud pikiranmu yang gak karu-karuan ini tafakur, yang tidak ada cahayanya Allah di dalam. Tafakur adalah cahaya Allah di dalamnya. Apa cahaya itu? Tauhid. Maka harusnya berpikir manusia itu tentang Allah berikan amanat akal ini. Satu, memikirkan ayat-ayat dan bukti-bukti kebenaran Allah dan kekuasaan Allah SWT. Ini satu. Kalau tidak, berkhianat dengan akal yang diberikan. Siapa yang berkhianat? Orang yang tidak beriman, yang tidak bertauhid, juga tidak bersyariat. Yang kedua, wajib untuk memikirkan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Yang ketiga, memikirkan janji-janji atau pahala-pahala yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memikirkan tentang betapa
beratnya siksa azab Allah SWT atau balasan. Yang kelima, memikirkan apa-apa perbuatan yang diridhoi Allah SWT dan apa-apa perbuatan yang bakal dimurkai Allah SWT. Ini amal akal. Kalau tidak, terhempas dalam kehinaan, terhempas dalam siksa, terhempas dalam kerugian, terhempas dengan banyak salah. Silakan mikir. Mudah-mudahan yang demikian ini cukup perhatian kita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj kita Muhammad SAW. Garis besarnya, apakah amalan yang paling tinggi dan amal yang bisa dipertanggungjawab adalah sholat. Dan sholat inilah ketentu. Kalau buruk sholat itu dan buruk juga perbuatan sholat itu, maka semua amal yang baik itu akan ditolak. Karena sholat itulah yang menentukan keputusan diterimanya amal seseorang atau tidak. Itu tergantung sholat. Keraguan apapun yang di dalam sholat, maka dia pun akan ragu dalam amal. Buruknya sholat di dalam kehidupannya, maka seluruh amalnya pun akan buruk di permukaannya. Melalaikan sholatnya atau mengundur waktu sholat, sudah jelas dia akan melalaikan atau mengundur waktu yang telah diputuskan oleh Tuhan. Meremehkan sholatnya, maka kehidupannya pun akan banyak orang meremehkan diri dan merendahkan diri. Meninggalkan sholatnya, maka banyaklah orang yang akan meninggalkan diri. Tidak ada satupun yang percaya kepadanya, karena dia pun tidak pernah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana orang akan mentaati dirinya? Itulah reaksi sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bentuk kesempurnaan amal, kesempurnaan ibadah, kesempurnaan di dalam bentuk ketaatan adalah sholat. Maka prioritas sholat itulah yang harus diutamakan dan paling didepankan, sehingga yang lain pun akan mengikuti. Maka dengan demikian itu, insya Allah kalau orang betul-betul mau memperbaiki sholatnya, maka dia akan memperbaiki semua kerusakan-kerusakan dan dosa-dosa. Itulah kesimpulannya daripada orang yang sholat. Karena peristiwanya sangat banyak sekali dan kejadian sama sekali yang luar biasa, bahkan itu penguraian dari kalimat tasbih.
Kalau orang memahami, orang membaca tasbih, berarti dia akan memahami sebesar apa kedudukan sholat di dalamnya itu, sehingga dia bisa merasakan sentuhan-sentuhan daripada kerohanian yang tidak dirasakan sentuhan-sentuhan itu di luar daripada rohani. Untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya bisa berhikmah dengan Allah Ta'ala dengan sholat kita, bukan dengan itu, bukan dengan puasa, bukan dengan zakat, tidak, dengan sholat kita. Itu punya kompensasi, akan menimbulkan huruf cabang-cabang yang sangat indah. Buruknya sholat, pohon yang buruk, bahkan sebelum mengeluarkan tunasnya sudah mati sebelum mati. Untuk itulah hidupkanlah sholat, bangunkanlah sholat, agar kita bisa mengambil intisari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu hakikatnya adalah pedoman bagi orang Islam untuk bisa menerangi tubuh kita dan menjawab tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.